Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas kisah Nabi Yunus alaihissalam hingga ditelannya ikan paus. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Kembali ke perjalanan Nabi Yunus dalam perahu, terjadilah suatu pergulatan penderitaan yang hebat dalam diri Nabi Yunus saat ia terbaring di atas ranjangnya. Penderitaan yang keras cukup memberatkannya sehingga beliau pun bangkit kembali dari tempat tidurnya tanpa sebab yang dapat dipahami. Dan tibalah waktu pasang, perahu melemparkan tali-talinya. Kemudian perahu itu berjalan sepanjang siang dan ia memecah airnya dengan tenang, dan angin pun bertiup padanya dengan sangat lembut dan baik. Lalu kegelapan menyelimuti perahu tersebut dan tiba-tiba lautan pun berubah. Bertiuplah angin yang cukup kencang yang sangat mengerikan yang nyaris menghancurkan perahu, dan bergolaklah ombak yang cukup dahsyat laksana orang yang kehilangan akalnya. Ombak itu meninggi bagaikan gunung dan menurun bagaikan lembah. Mulailah gelombang ombak menyapu permukaan perahu sehingga para awak perahu itu pun mulai terkena air. Dan di belakang perahu itu terdapat ikan paus yang besar yang mulai mengintai. Ia membuka mulutnya. Kemudian terdapat perintah kepada ikan paus itu untuk bergerak menuju permukaan laut. Ikan paus tersebut menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ia segera menuju permukaan laut. Ia mulai mengikuti perahu tersebut sebagaimana perintah yang diterimanya. Angin yang keras tetap bertiup, kemudian kepala perahu mengisyaratkan dengan tangannya agar beban perahu dikurangi, dan angin semakin bertiup kencang. Sementara itu, Nabi Yunus merasakan ketakutan. Dalam tidurnya beliau melihat segala sesuatu berguncang di kamarnya. Beliau berusaha berdiri tegak tetapi tidak mampu. Kemudian, kepala perahu berteriak dan berkata, "Sungguh angin kencang bertiup tidak seperti biasanya. Bersama kita ada seseorang lelaki yang salah, sehingga karenanya angin ini bertiup dengan kencang. Kita akan melakukan undian pada semua awak. Barang siapa yang namanya keluar, kami akan membuangnya ke lautan." Nabi Yunus mengetahui bahwa ini adalah tradisi dari tradisi-tradisi yang biasa dilakukan oleh awak perahu jika mereka menghadapi angin yang keras. Tetapi saat itu beliau terpaksa harus mengikutinya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, episode penderitaan Nabi Yunus akan dimulai. Beliau adalah seorang nabi yang mulia tetapi harus tunduk kepada kaum ala berhala yang menganggap bahwa lautan mempunyai Tuhan atau dewa. Dengan kepercayaan itu, mereka meyakini bahwa bertiupnya angin yang kencang akibat murka dari dewanya laut. Oleh karena itu, harus diadakan upaya untuk menenangkan dan memuaskan Tuhan-Tuhan atau dewa-dewa yang mereka yakini itu. Nabi Yunus alaihissalam pun terpaksa mengikuti undian tersebut. Nama beliau dimasukkan bersama dengan nama penumpang lainnya, dan dilakukanlah undian. Ternyata yang keluar justru namanya. Para penumpang perahu semua tidak percaya mungkin salah orang. Lalu diadakan undian yang kedua, dan kali ini pun yang keluar nama Nabi Yunus. Namun, para penumpang perahu juga masih belum yakin bahwa Nabi Yunus lah orangnya. Karena walaupun Nabi Yunus telah bersalah, beliau adalah seorang nabi yang tetap dari wajahnya tidak ada tanda-tanda kejahatan. Dan mereka semua berprasangka baik bahwa Nabi Yunus adalah seorang yang alim. Akhirnya diadakan undian yang ketiga. Lagi-lagi yang keluar nama Nabi Yunus alaihissalam. Sebenarnya yang ketiga ini pun mereka masih kurang percaya. Namun Nabi Yunus alaihissalam karena merasa bersalah mengiyakan bahwa beliaulah yang memang pantas dibuang ke laut. Kemudian ditetapkan bahwa Nabi Yunus harus dibuang ke lautan. Saat itu para awak penumpang memperhatikan Nabi Yunus. Nabi Yunus mengetahui bahwa beliau berbuat kesalahan ketika meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Nabi Yunus awalnya mengira bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan hukuman padanya. Namun ia dianggap salah karena meninggalkan kaumnya tanpa izin. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pelajaran kepadanya. Sahabat Pena Pencari Hikmah, Nabi Yunus berdiri di samping perahu dan melihat lautan yang dipenuhi dengan ombak yang mengerikan. Dunia saat itu gelap dan di sana tidak ada cahaya bulan. Bintang-bintang bersembunyi di balik kegelapan. Warna air tampak gelap dan hawa dingin menembus tulang. Alhasil, air menutupi segala sesuatu. Kemudian, nahkoda perahu berteriak,
Lompatlah wahai musafir yang misterius. Tiupan angin semakin kencang. Nabi Yunus berusaha menjaga keseimbangannya dan beliau menampakkan keberaniannya saat ingin terjun ke lautan. Nabi Yunus alaihissalam pun terjun dan berada di permukaan lautan laksana sampang yang mengambang. Ikan paus berada di depannya. Ikan paus sudah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menelan Nabi Yunus alaihissalam dan menyimpan dalam perutnya untuk beberapa waktu tertentu. Ikan itu dengan sigap langsung menelan Nabi Yunus alaihissalam yang terjun dari perahu. Nabi Yunus sangat terkejut ketika mendapati dirinya dalam sekejap sudah berada dalam perut ikan. Ikan itu membawanya ke dasar lautan dan lautan membawanya ke kegelapan malam. 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dasar lautan, dan kegelapan malam. Nabi Yunus merasakan bahwa dirinya telah mati. Beliau mencoba menggerakkan panca inderanya dan anggota tubuhnya masih bergerak. Kalau begitu, beliau masih hidup. Beliau terpenjara dalam 3 kegelapan. Sahabat pena pencari hikmah, Nabi Yunus mulai menangis dan bertasbih terus-menerus kepada Allah. Beliau mulai melakukan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat beliau terpenjara di dalam 3 kegelapan, beliau mengatakan, "Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Wahai yang Maha Suci, sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri." Ketika terpenjara di perut ikan, beliau tetap bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikan itu sendiri tampak kelelahan saat harus berenang cukup jauh. Kemudian ikan itu tertidur di dasar lautan. Sementara itu, Nabi Yunus masih bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau tidak henti-hentinya bertasbih dan tidak henti-hentinya menangis. Beliau tidak makan, tidak minum, dan tidak bergerak. Beliau berpuasa dan berbuka dengan tasbih. Ikan-ikan yang lain dan tumbuh-tumbuhan dan semua makhluk yang hidup di dasar lautan mendengar tasbih Nabi Yunus. Kemudian semua makhluk-makhluk itu berkumpul di sekitar ikan paus tersebut dan mereka pun ikut bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap dari mereka bertasbih dengan caranya dan bahasanya sendiri. Ikan paus yang memakan Nabi Yunus itu terbangun dan mendengar suara-suara tasbih begitu riuh dan gemuruh. Ia menyaksikan di dasar lautan terjadi suatu perayaan besar yang dihadiri oleh ikan-ikan dan hewan-hewan lainnya. Bahkan bebatuan dan pasir semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia pun tidak ketinggalan ikut serta bersama mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia mulai menyadari bahwa ia sedang menelan seorang nabi. Ikan paus itu merasakan ketakutan, tetapi ia berkata dalam dirinya, "Mengapa aku takut? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan aku untuk memakannya?" Nabi Yunus alaihissalam tetap tinggal di perut ikan selama beberapa waktu. Menurut beberapa riwayat, beliau berada di dalam perut ikan paus selama 40 hari. Selama itu juga beliau selalu memenuhi hatinya dengan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu menampakkan penyesalan dan menangis. Doa yang sudah tidak asing lagi bagi kita. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Tiada Tuhan selain Engkau ya Allah yang Maha Suci. Sesungguhnya aku termasuk orang yang menganiaya diri sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat ketulusan taubat Nabi Yunus alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar tasbihnya di dalam perut ikan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan perintah kepada ikan itu agar mengeluarkan Nabi Yunus alaihissalam ke tepi sebuah pantai. Ikan itu pun mentaati perintah Allah. Tubuh Nabi Yunus merasakan kemanasan di perut ikan. Beliau tampak sakit lapar dan amat lesu. Lalu matahari bersinar dan menyentuh badannya yang kepanasan tersebut. Beliau berteriak karena tidak kuatnya menahan rasa sakit. Namun beliau mampu menahan diri dan kembali bertasbih. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menumbuhkan pohon sejenis labu, yaitu pohon yang daun-daunnya lebar yang dapat melindungi dari sinar matahari serta mengeluarkan buah-buahan yang melepas rasa lapar dan dahaga selama ini. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkannya dan mengampuninya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahunya bahwa kalau bukan karena tasbih yang diucapkannya, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang rasul. Ingatlah ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Maka ia ditelan oleh ikan besar dalam keadaan tercela.
Maka kalau sekiranya ia tidak termasuk orang-orang yang banyak mengingat Allah, niscaya ia akan tetap tinggal di perut ikan itu sampai hari berbangkit. Kemudian kami lemparkan dia ke daerah yang tandus, sedang ia dalam keadaan sakit, dan kami tumbuhkan untuk dia sebatang pohon dari jenis labu, dan kami utus dia kepada 100 orang atau lebih. Lalu mereka beriman, karena itu kami anugerahkan kenikmatan hidup kepada mereka hingga waktu yang tertentu. Dan ingatlah kisah Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah, lalu mereka menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku adalah orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kedukaan. Dan demikianlah kami selamatkan orang-orang yang beriman. Sahabat pena pencari hikmah, Nabi Yunus alaihissalam tidak henti-hentinya memuji Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menyelamatkannya. Beliau tak henti-hentinya beristighfar memohon ampunan Tuhannya. Beliau diperintahkan untuk kembali kepada kaumnya. Allah memberitahu bahwa sepeninggal beliau, kaumnya sudah bertaubat dan mereka sedang menunggu kedatangan beliau. Alangkah senangnya beliau mendengar kabar ini, dan kemudian beliau kembali menuju kaumnya yang sedang menunggu kepulangan beliau. Kaumnya menyambut dengan sangat sukacita dan memohon maaf atas perlakuan mereka selama ini. Mereka menyatakan bertobat kepada Allah dan menyembah hanya kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala kemudian memberikan rahmat, kesenangan dan kebahagiaan kepada kampung Ninawa sampai batas yang ditentukan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.